Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kita lihat saja ya unggahan dari Ali Syarif begitu kan ya. Kurang apa lo Mbak Puan katanya begitu ya. Ini, aku bukan lelaki pilihan. Jadi ini nyindir Pak Sandi, ini nyindir si Erick Thohir, nyindir si AHY atau siapa begitu kan ya. Karena pada hakikatnya dari tiga orang ini menunjukkan ingin ngebet menjadi calon wakil presiden begitu. Tapi saya yakin melihat dari ketiga orang ini begitu kan ya, tidak kalah penting begitu kan ya, masuk survei sana sini begitu kan ya. Bahkan setiap pekan survei cawapres pasti muncul namanya Pak Sandi, pasti muncul namanya AHY, pasti muncul namanya Erick Thohir di situ begitu kan ya. Sudah pencitraan sana sini, tahu-taunya nggak diambil oleh mereka begitu kan ya. Ya, dari tiga orang ini sudah ada tanda-tanda sih sebenarnya begitu kan. Tanda-tanda menjadi wakil presiden, tapi gagal begitu ya. Kira-kira seperti itu. Sedangkan AHY digadang-gadang menjadi salah satu calon wakil dari Anies Baswedan. Lalu kemudian loncat kepada Pak Prabowo akibat kekecewaan ya Anies Baswedan. Lalu kemudian mendeklarasikan diri ya Caimin begitu kan sebagai cawapres dari Anies Baswedan. Akhirnya Partai Demokrat kabur begitu, keluar dari koalisi begitu kan. Akibat kekecewaan inilah muncullah musang berbulu domba di situ begitu kan. Setelah gabung kepada Pak Prabowo begitu kan, ya ketemulah dengan ya si Gibran, ketemulah dengan mungkin anak buah Pak Jokowi, si Muldoko dan sebagainya begitu kan. Bisa saja di situ begitu kan. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi di situ begitu malah untuk mengkampanyekan anak ingusan begitu kan ya. Jadi ini menarik dalam politik ini begitu kan. Tapi saya yakin dari tiga orang ini suatu saat nanti akan menjadi capres atau cawapres mereka begitu. Kita lihat saja nanti begitu kan ya. Karena asumsi ini begitu mengingat bahwa AHY itu pertarungannya sangat luar biasa pada waktu itu begitu. Tapi pada hari ini kenyataannya begitu kan ya, gagal mereka begitu. Lalu kemudian muncullah si Sandi begitu kan ya, loncat dari keluar dari Partai Gerindra, loncat ke P3 ingin ngebet menjadi calon wakil presiden. Tapi tahu-taunya juga gagal begitu kan. DPHP begitu, kena prank mereka begitu. Poster sudah berjajaran di media sosial. Bahkan ya Pak Sandi di situ bergandengan dengan Pak Ganjar dan sebagainya begitu. Dan pada akhirnya orang-orang seperti inilah yang kemudian gagal juga begitu kan. Buang-buang uang begitu kan. Yang ketiga yaitu adalah Erick Thohir begitu kan di situ begitu kan. Si Erick begitu kan ya sudah pencitraan sana sini ya. Masalah JIS juga dibongkar sana sini begitu kan. Tidak standar FIFA lah begitu kan. Tidak inilah, tidak itulah begitu kan. Dan pada akhirnya apa yang terjadi begitu kan. Juga tidak dipilih oleh Pak Prabowo begitu kan. Selama capresnya atau cawapresnya yang diusulkan oleh PAN yang kemudian tidak punya kekuatan begitu kan ya akan melempem mereka, tidak akan bisa begitu kan. Coba bayangkan kalau Erick Thohir begitu kan ya sudah ditunjuk oleh Pak Jokowi misalnya, atau dari dari Nasdem misalnya, atau dari PKS misalnya, atau misalnya dari PDIP misalnya, jadi ini barang begitu kan ya. Jadi tiga orang inilah yang kemudian seolah-olah ada sesuatu apa begitu kok gagal semua begitu kan ya. Tapi walaupun gagal begitu kan ya, harta kekayaan mereka melebihi dengan ya cawapres hari ini begitu kan. Kita lihat saja mereka begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini saya memberikan akumulasi, memberikan edukasi bahwa persoalan-persoalan politik capres cawapres hari ini begitu kan. Ya tidak menentu. Orang-orang yang muncul itu kan tidak masuk dalam lembaga survei begitu kan ya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Mari kita baca komentar-komentar dari netizen. Ini sangat menarik begitu kan ya. Bisa juga hati yang tersakiti bukan jodohku ya, cintaku bertepuk sebelah tangan. Gimana ini coba bayangkan ini. Kurang mereka bukan anak presiden. Itu aja betul begitu kan ya. Karena mereka bukan anak presiden, tapi kekayaan mereka melebihi dari presiden begitu. Bahkan ya ini menurut saya pribadi kekayaannya sangat luar biasa di situ begitu. Artinya apa? Artinya saya yakin dan saya yakinnya mungkin suatu saat nanti ada kesempatan untuk menjadi cawapres ya. Tapi ingat, kesalahan Erick Thohir kenapa dia tidak dipilih menjadi cawapres begitu kan? Karena terlalu mempermainkan situasi politik saat ini begitu. Sehingga di mata masyarakat ya citranya ya
apa namanya, citranya buruk begitu kan. Sama dengan Pak Sandi begitu kan ya. Lalu kemudian dianggap sebagai pengkhianat yang masuk ke koalisi pemerintah di situ begitu kan, yang dianggap sebagai meninggalkan ya para pendukung mereka. Akhirnya tidak punya masa mereka begitu kan. Ya sekarang sementara masuk ke P3 begitu, lumayanlah di situ begitu. Sedangkan AHY inilah yang paling disayangkan sekali begitu kan. Seharusnya AHY itu tidak perlu keluar dari koalisi perubahan, kita tetap bersama di situ begitu kan ya, memikirkan konstituen yang di bawah, bagaimana pendukung-pendukung Anies Baswedan bisa mengarahkan ya, bisa memilih Partai Demokrat sebagian di situ begitu kan. Itu yang perlu diharapkan. Dan sekarang gabung kepada Pak Prabowo, apa yang diharapkan begitu kan. Konstituen mereka tetap dia, kalau nggak Gerindra ya kepada Golkar mereka begitu. Karena apa? Karena yang dipilih mereka begitu kan ya. Sedangkan PAN, P3 terancam akan tidak nyampe 4% ini begitu kan ya. Jadi di parlemen bisa saja gagal begitu. Jadi saya ingin melihat bahwa perdebatan-perdebatan sekarang ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Lah iya, antar si kuat ya, kompetisi memenuhi hanya kurang satu, bukan keluarga mereka dan bukan anak presiden katanya. Betul begitu, di satu sisi seperti itu begitu kan. Tapi menurut saya pribadi begitu kan ya, melihat dari apa namanya, situasi politik hari ini kan sangat potensi sekali begitu 3 orang ini begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini potensi untuk menjadi capres-cawapres itu sebenarnya sudah patut begitu 3 orang, AHY ya, terus kemudian si Erik, terus kemudian si Sandi begitu kan. Tapi untuk menentukan masyarakat itu ya, kepercayaan di situ begitu kan ya, masih melempem mereka. Tapi saya yakin dan saya yakinnya Erick Thohir akan menjadi wakil presiden. Kita buktikan aja kalau ya politik yang dibangun oleh si Erick Thohir begitu kan, bagaimana ya akan mengambil hati masyarakat. Itu aja begitu kan ya. Jangan mengandalkan uang pada posisi situasi hari ini begitu. Pinter oke, duit banyak, ganteng boleh ya. Kekurangannya apa coba ya? Karena 3 orang ini bukan anak Jokowi. Bukan anak presiden begitu kan ya. Ya kenapa dinasti politik yang dibangun oleh mereka begitu kan ya, kata Pak Jokowi begitu, mungkin di satu sisi ya karena menjadi penguasa boleh-boleh aja begitu kan. Tapi dampaknya dinasti politik itu sangat luar biasa begitu ya kepada apa namanya, kepada demokrasi kita begitu. Kita tunggu saja bagaimana nasibnya begitu ya. Senyum dari Paman, senyum dari Gibran, di situ kan sudah kelihatan begitu kan. Jadi itulah politik kita begitu. Ada yang menarik di situ begitu kan. Ini barisan sakit hati kena angin surga harapan palsu, yang di ujung-ujung paling ngenes begitu ya. Kasihan ya kalah sama anak kemarin sore begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya adalah kalau kita melihat tidak usah menjadi pengusaha, tidak usah menjadi orang pinter, tidak usah menjadi orang yang kemudian ya punya pengalaman luar biasa. Tidak usah punya uang, ya punya jabatan dan banyak untuk menjadi sebagai seorang calon presiden. Ya cukuplah jadi orang yang kemudian jualan martabak di situ begitu kan. Kan begitu logikanya begitu kan. Jualan martabak aja menjadi wakil presiden, apalagi pengusaha-pengusaha seperti Erick Thohir, seperti Pak Sandi, seperti AHY dan sebagainya begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Artinya kalau kita simpulkan dari 3 orang ini, Pak Sandi, Pak Erik, terus kemudian AHY, karena bukan anak presiden. Kira-kira kan seperti itu logikanya begitu. Uang itu yang melebihi di situ begitu kan. Ya melebihi dari capres-cawapres yang ada saat ini begitu. Tapi inilah ya yang kemudian dikatakan oleh netizen, aku bukan lelaki pilihan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari Podcast Rakyat ini.